boleh gereja dirubah fungsinya jadi masjid, ya oleh Erdogan. Nah, sekarang saya tanya, kalau Masjid Al-Aqsa dirubah fungsinya jadi sinagog oleh Benjamin Netanyahu, atau kalau nanti penggantinya saya rasa lebih keras ya, Naftali Bennett ya, lebih keras daripada Benjamin Netanyahu. Kalau seandainya diganti ya, masih belum nih, masih cuma beda 1 suara ya. Nah, bagaimana perasaannya? Nah, kalau perasaannya marah sekali, loh, itulah politik atau perasaan Muslim tuh kacau balau gitu. Mau melihat yang benar atau membedakan yang benar atau salah itu kacau balau. Jadi bagaimana mau didukung lagi, saya bertanya. Gitu. Nah, padahal belum lama itu Erdogan merubah fungsi gereja terbesar di dunia. Gede sekali tuh Hagia Sophia itu. Ya, katedral mungkin ya, itu nama kalau mau disebut ya. Saya nggak tahu bedain katedral itu maksudnya apa. Tapi itu gereja terbesar di dunia. Sudah ratusan tahun dan dibangun dari sejak awal fungsinya gereja. Itu memang fungsinya gereja. Nah, bagaimana kalau dirubah? Gitu. Nah, yang saya tadi kesehatan bagaimana Masjid Al-Aqsa dirubah fungsinya. Nah, jadi saran saya ya kepada umat Muslim Indonesia sebaiknya mendorong supaya mengembalikan fungsi gereja Hagia Sophia dari masjid kembali lagi kepada gereja, supaya nanti jangan siap-siap ya, supaya jangan nanti kaget-kaget ya kalau nanti Al-Aqsa dirubah fungsinya jadi Bait Allah ya, atau jadi sinagog, ya umat muslimnya yang marah gitu, kejang-kejang gitu di sini. Padahal mereka terhadap fungsi rumah ibadah orang lain dirubah fungsinya, mereka santai-santai saja karena Erdogan yang melakukan. Jadi saya melihat, jadi mungkin juga ini Jokowi juga seperti itu gitu. Makanya perlu kita sampaikan atau kita perlu edukasi masyarakat Indonesia di sini di tanah air ya. Kalau Pastor Paul kan di Eropa, kita lebih fokus kepada supaya masyarakat Indonesia ini tercerahkan ya dengan channel-channel seperti ini, bahwa kenapa Jokowi tidak mengutuk itu pemboman bangsa Kurdi ya. Saya sebut tadi dia bangsa Kurdi adalah turunan pahlawan Muslim atau pahlawan perang salib ya. Gitu. Apa tidak tahu? Kalau belum tahu, saya kasih tahu sekarang. Gitu. Harusnya dikutuk itu, gitu kan? Nah, jadi supaya nanti fair gitu, supaya fair ya. Itu saja komentar saya, supaya niatnya memang supaya berpikir kita semua. Terima kasih, Pastor Paul. Oke, memang harus diedukasi. Itulah gunanya kita ini sekarang ada tadi ya. Karena kalau kita mengharapkan media-media itu udah nggak jelas. Media di Indonesia ini arahnya itu ketahuan anginnya. Beda dengan di Eropa. Mereka berusaha netral. Kalau begitu ada media-media yang punyanya siapa, kelihatan ya. Kayak paling kelihatan kan Telegraph itu ya. Anginnya kemana gitu kan. Tapi jelas mereka nggak munafik juga. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini media-media ini ya dulu tuh saya lihat bagus ya, Tempo dia berani-berani. Tapi sekarang Pak Gunawan Muhammad tuh saya lihat udah giginya mungkin udah capek di penjara kali ya. Jadi udah. Tapi ini ada satu media dari Indonesia yang berusaha ini ya, yang masih vokal. Saya mau tahu nanti. Ini lagi berusaha hubungi saya. Oh iya, Jawa Post itu masih oke ya. Masih saya lihat Jawa Post itu saya monitor terus ya cara menyajikan beritanya ya. Nggak berapi-api bagaimana, tapi berusaha cerita fakta doang. Tapi ya akibatnya jadi nggak populer ya memang ya media-media seperti itu. Oke, anyway, kita lanjut dulu nih. Ada Cinta NKRI ini. Silakan Cinta NKRI. Mana Cinta NKRI? Silakan di-unmute. Cinta NKRI, mikrofonnya bisa dinyalakan. Oke, lanjut dulu ya. Lim. Silakan Lim. Lim siapa nih? Ya, selamat malam. Saya mau pendek saja. Kenapa Jokowi mengutuk Israel?
Karena bagaimanapun juga Jokowi itu tetap muslim. Mau bagaimanapun itu amanat Al-Quran sebenarnya. Israel harus musnah di muka bumi ini. Kalau mengutuk Israel, mengutuk Yahudi itu pahalanya sangat besar. Kalau bisa memusnahkan Yahudi, itu mungkin tidak dihisap, bisa langsung masuk surga itu. Jadi bagaimanapun juga tidak bisa lepas Jokowi memang muslim. Ngejar pahala ya wajar-wajar saja begitu. Karena itu sudah tertulis kan di Al-Quran. Makanya kan banyak orang Islam bertanya, kenapa Yahudi tidak dimusnahkan saja oleh Allah? Karena Yahudi itu adalah jalan untuk menuju ke surga bagi Muslim. Hanya dengan mengutuk itu bisa masuk surga. Gampang kan? Jadi ya begitu. Mengutuk bisa masuk surga, kalau bisa memusnahkan tidak dihisap itu Muslim. Saya cuma mau ngomong begitu saja. Terima kasih. Saya kira Jokowi mendukung Israel itu mendukung Palestina bukan karena Islam, tapi karena memang politik ya, untuk mengambil apa sih namanya simpati. Ya, itulah kemunafikan. Dan itu berbahaya sekali ya. Bahaya ya. Itu bahaya banget tuh. Karena akan memperbodoh rakyat. Itulah masalahnya. Rakyat jadi bodoh. Nah, kan figur, masalahnya figur. Nah, itulah jeleknya. Nah, bisa nggak berani. Nggak berani. Zamannya dan orang edan orang keduman. Ah ya, salah sendiri jadi orang edan kan. Oke, ini ada Indonesia Maju Makmur. Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.